Welcome to my paradise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanjan Kurniadi. Saya dari semester 5 eksekutif. Alamat saya yaitu Kampung Pasirandu, Desa Sukasari, Kecamatan Serangbaru, Bekasi. Saya berasal dari Garut. Tempat tanggal lahir saya Garut, 8 Juli 1991. Tepatnya saya berumur 22 tahun. Saya untuk status pekerjaan saya bekerja di sebuah pabrik otomotif di kawasan Delta Silicon, yaitu PT CNC. Untuk selanjutnya, hobi saya berhobi berlari, berolahraga, bermain futsal, dan sepak bola lapangan gede. Saya juga sering nonton timnas Indonesia dan mendukung mereka supaya berhasil. Terus untuk selanjutnya, di sini saya akan menerangkan tentang instalasi troubleshooting, di mana mata kuliah ini saya ajukan untuk memenuhi tugas remedial atau perbaikan nilai yang berkurang di mata kuliah instalasi troubleshooting. Untuk itu saya akan membahas teori instalasi troubleshooting. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu pertama pengenalan komputer. Pengenalan berarti harus dari awalnya banget, yaitu dari sejarah komputer. Sejarah komputer dulu menggunakan PC atau personal komputer itu sangatlah menyenangkan. Ataupun kita dapat berkomunikasi dengan mereka di mana saja menggunakan fasilitas email, chatting, web, dan lain sebagainya. Begitupun dengan tugas-tugas. Untuk membantu tugas keseharian kita, untuk membuat dokumen, membuat file, membantu pekerjaan yang lainnya, juga dapat kita gunakan untuk hiburan. Misalnya, untuk mendengarkan musik MP3 atau memainkan film DVD kesukaan kita. Kecanggihan komputer ini semua patut kita syukuri dan tidak terlepas dari hasil berbagai penelitian untuk menghasilkan komputer berukuran kecil ataupun murah. Jauh sebelum ditemukan transistor pada tahun 1947, komputer berukuran besar sudah digunakan untuk melakukan komputasi data. Bahasa pemrograman juga ada sekitar tahun 1945 dan bernama Clan Kalkul. Bahasa ini dibuat oleh ilmuwan Jerman pada tahun 1945 yang bernama Cornelius. Namun belum sempat diterapkan karena kondisi peperangan saat itu dan ditemukan transistor, maka komputer yang berukuran satu ruangan besar dapat diperkecil. Ukuran komputer menjadi sangat kecil dikarenakan penggunaan teknologi nano yang mampu menghasilkan chip yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan transistor. Untuk selanjutnya, jenis komputer. Komputer ialah perangkat yang mampu mengeksekusi instruksi atau program dan menampilkan hasil di layar komputer. Itulah pengertian komputer. Selain pengertian komputer, ada juga fungsinya komputer, yaitu yang pertama, komputer bisa menerima data.
kedua, komputer juga memproses data. Dan yang ketiga, komputer juga menyimpan data. Dan yang terakhir, komputer menampilkan hasil proses datanya itu di layar. Atau juga disebut proses outputnya ya. Kita bisa lihat di layar monitor gambar kita. Setelah kita rekam dari webcam, misalkan kita rekam dari webcam, nah itulah ini disebut dengan fungsi yang keempat, menampilkan hasil proses datanya di layar. Ada berbagai jenis komputer sesuai kebutuhan penggunanya. Dari yang seukuran tangan hingga membutuhkan meja kerja. Untuk jenisnya, seperti yang saya akan bahas selanjutnya, yaitu ada komputer workstation. Sebuah komputer workstation ialah komputer yang digunakan user untuk tujuan umum atau pribadi. Di perkantoran, komputer workstation berfungsi sebagai klien yang mengakses data, printer, dan perangkat lainnya yang di-sharing dan berada di komputer server. Teknik ini di mana komputer workstation saling share atau mengambil sumber daya dari komputer workstation lain, yang juga ini men-share sumber data disebut peer-to-peer atau P2P. Perangkat pendukung untuk bisa melakukannya yaitu minimal menggunakan sistem operasi Windows 2000 profesional. Namun pada saat ini para praktisi teknologi informasi lebih memilih minimal menggunakan sistem operasi Windows XP profesional SP2 dikarenakan lebih mumpuni kemampuannya. Yang selanjutnya yaitu komputer server. Komputer server berfungsi sebagai sentral dari komputer-komputer lainnya. Komputer ini mengatur manajemen komputer klien, menyimpan data utama, dan mengatur komputer-komputer yang terhubung ke jaringan. Dengan komputer server, manajemen komputer klien menjadi sangat mudah. Kita dapat mengeset hak akses ke satu sumber daya, serta pengontrolan lainnya seperti kontrol akses internet, file, printer, dan lain-lain. Kumpulan server juga menangani komputer yang lainnya, yaitu komputer klien dan workstation yang merequest data ke workstation. Komputer server harus mempunyai memori RAM yang besar, prosesor kecepatan tinggi, dan tidak boleh sering dimatikan mendadak. Tujuannya agar komputer tetap terus continue. Dapat dibayangkan kalau komputer server dimatikan semenit atau sedetik saja, ada beberapa data yang mungkin tidak tersimpan. Itulah seperti data yang akan terputus-putus, yaitu servernya jelek, mungkin ada seperti itulah. Beberapa komputer server yang terkenal seperti IBM E-Series dan HP. Pada komputer server diinstal sistem operasi server seperti Windows 2000 server, Windows 2003 server. Meskipun demikian, sistem operasi tersebut dapat digunakan untuk komputer standalone. Hanya saja memakan sumber daya yang sangat boros. Biasanya komputer server juga memiliki hard disk penyimpanan data yang memiliki kapasitas besar. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu FDA dan tablet PC. FDA, Personal Digital Assistant, berukuran sangat kecil dan mampu berfungsi sebagai organizer atau penyimpan file-file penting bagi kita yang sibuk. Tablet PC berukuran kecil dan dapat menerima input menggunakan electronic stylus. Untuk menulis kelayakannya, tablet PC akan menyimpan tulisan tersebut, lalu software tablet PC handwriting recognition akan mengubahnya ke teks yang umum. Untuk selanjutnya, jenis komputer netbook ataupun notebook. Notebook ataupun netbook memiliki fungsi yang sama dengan PC. Bedanya hanya mobilitasnya saja. Notebook dan netbook
mudah dipindah tempatkan, sedangkan PC tidak dipindah tempatkan, akan tetapi untuk memudahkan cukup merepotkan karena ukuran yang memang tidak didesain untuk dipindah tempatkan. Notebook dan netbook juga memiliki perbedaan dari segi hardware, yaitu bila notebook biasanya memiliki dimensi LCD 14-15 in dan lengkap dengan ODD (Optical Display), yang sedangkan notebook biasanya hanya berdimensi ukuran LCD 7 in sampai 11 in, tidak dilengkapi dengan ODD atau Optical Display. Untuk selanjutnya yaitu komputer mainframe. Komputer mainframe ialah komputer dengan kemampuan besar yang digunakan di dunia bisnis seperti bank. Ribuan orang dapat bekerja sama untuk mengakses data dicampurkan data yang lain. Data yang diakses itu di komputer tersebut. Komputer mainframe membutuhkan lingkungan yang spesial, diantaranya harus dingin dan kering. Contoh mainframe IBM AS400 yang umum digunakan sebagai server utama di bank-bank di Indonesia. Nah, selanjutnya nih, superkomputer. Mungkin dari pendengar, dari audiens sekalian sudah pernah mendengar superkomputer, baik di film-film, di TV atau di penelitian apapun. Itulah superkomputer ini. Inilah pengertiannya. Superkomputer ialah komputer yang mempunyai kemampuan komputasi, perhitungan, data paling tinggi dan paling mahal. Komputer ini digunakan di dunia riset militer, biologi, fisika, dan lain-lain. Superkomputer pertama yang terkenal ialah Cray superkomputer yang diperkenalkan tahun 1976. Wow. Superkomputer biasanya digunakan di lembaga pemerintahan untuk tujuan riset atau pengolahan data berskala besar dan suatu negara. Berikut ini data berapa superkomputer tercatat di dunia pada tahun 2005. Tidak semua instansi atau lembaga mampu membeli superkomputer karena harganya sangat mahal sekali. Syukurlah saat ini telah berkembang teknologi grid computing yang dapat memanfaatkan sumber daya komputer menganggur yang terkoneksi ke internet untuk membantu komputasi data. Program komputer. Komputer merupakan program sebagai pengendali kerjanya. Program komputer dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, software aplikasi. Yang kedua, software sistem operasi. Yang ketiga, software utility. Contoh software aplikasi adalah Microsoft Office, Adobe Reader, AutoCAD, dan lain-lain. Contoh software sistem operasi adalah Windows dan Linux. Software utilitas antara lain adalah Norton Antivirus, Norton Ghost, dan lain sebagainya. Saat ini umumnya komputer dijalankan dengan sistem operasi Windows dari Microsoft yang sistem operasi lain seperti Linux yang lebih dikenal sebagai open source, yaitu sistem terbuka, open, jadi terbuka untuk semua pengembang. Jadi tidak berlaku lokal untuk misalkan pemilik brand. Jadi open source buat semua orang berhak mengakses sistem operasi ini dan mengembangkannya. Saat ini juga banyak user perusahaan yang lain suka menggunakan sistem operasi Linux karena bersifat open source itu, sehingga tidak memerlukan biaya lisensi yang besar dibandingkan dengan jika kita menggunakan Windows. Ada pula yang mensiasatinya dengan membeli lisensi saja, yaitu membeli Windows Overt yang untuk satu lisensi bisa digunakan untuk lebih dari satu user. Ini biasanya dimiliki oleh perusahaan berskala internasional dan instansi pemerintahan. Penggunaan sistem operasi yang legal menjadi isu yang hangat saat ini karena berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pastikan Anda menggunakan sistem operasi legal karena ingin membangun jaringan komputer berskala besar, karena sanksi bagi pemakai software ternyata cukup berat. Umumnya, komputer dibeli dalam keadaan masih baru dan digunakan hingga 3-4 tahun. Lebih dari itu, disarankan segera mengupgrade komputer karena perkembangan software yang
begitu cepat, membutuhkan memori dan prosesor berkecepatan tinggi. Komputer yang dapat digunakan secara optimal jika ditangani dengan hati-hati. Pastikan ya komputer itu jauh dari debu, tidak tergoncang, dan tidak harus memperoleh catur daya listrik yang stabil. Kalau tidak seperti demikian, maka disarankan pakai stabilizer atau cool fan itu sebagai alternatif lainnya ya. Untuk software bahasa pemrograman dan desain, software pemrograman ada beberapa bagian. Sebagai contoh, software ini antara lain adalah Visual Studio, PHP, dan Java. Contoh software untuk desain web antara lain Dreamweaver, Flash untuk menampung database, contohnya SQL Server, Oracle, dan MySQL. Untuk selanjutnya kita lanjut ke rakitan komputer ya. Rakitan komputer yaitu ada beberapa jenis alat-alat atau komponen komputer baik hardware maupun software yang akan dirakit dalam suatu komputer. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang cara-cara perakitan komputer. Komponen itu terbagi dua, ada yang komponen peripheral dan komponen non-peripheral. Untuk komputer merupakan rangkaian dari berbagai komponen dan peripheral. Pengertian peripheral adalah perangkat input atau output yang merupakan bagian dari pendukung sistem. Secara garis besar, komputer terdiri dari 4 komponen penunjang utama, yaitu perangkat masukan atau disebut input device, perangkat pemrosesan CPU, perangkat penyimpanan storage device, dan perangkat keluaran out device. Yang pertama kita bahas adalah perangkat masukan dulu. Ya, sebelum ke tahap perakitan kita harus kenal dulu yang namanya dengan perangkat-perangkat yang akan kita rakit itu, supaya kita mengetahui fungsi spesifikasinya dari perangkat-perangkat yang kita akan rakit untuk selanjutnya di kemudian. Perangkat masukan atau input device merupakan perangkat yang memberikan sinyal masukan kepada sistem komputer. Masukan tersebut berupa sinyal input dari maintenance input. Sinyal input adalah segala sinyal yang akan diolah oleh sistem komputer. Sedangkan sinyal maintenance adalah sinyal yang digunakan untuk mengolah sinyal input. Perangkat masukan dibagi menjadi dua, yaitu peralatan masukan langsung dan yang keduanya peralatan masukan tidak langsung. Perangkat masukan langsung. Dalam peralatan masukan langsung, input langsung diproses oleh CPU. Input langsung diproses oleh CPU tanpa disimpan oleh penyimpan media luar. Berikut ini adalah contoh beberapa masukan langsung. Mouse. Yang pertama, mouse. Mouse berfungsi untuk mengatur posisi pointer pada layar komputer. Dengan menggunakan mouse, kita dapat mendrag atau dalam bahasa Indonesianya menarik dan mendrop, meletakkan. Drag and drop, drag drop. Itulah fungsinya mouse. Dan yang selanjutnya, yang kedua adalah keyboard. Keyboard adalah merupakan peralatan masukan langsung yang terdiri dari tombol-tombol huruf dan tombol-tombol kursi. Untuk keyboard ada yang standar dan extend. Perbedaan terdapat pada jumlah tombolnya, di mana keyboard standar mempunyai 880 tombol, sedangkan keyboard extend mempunyai tombol lebih banyak. Kedua keyboard tersebut mempunyai kemampuan yang sama. Ya,
Itulah fungsi keyboard. Untuk selanjutnya yaitu ada joystick. Mungkin sebagian belum pernah kenal dengan joystick. Apa itu joystick? Yaitu merupakan peralatan input tambahan untuk mempermudah pengguna komputer dalam melakukan permainan di komputer. Seperti halnya kita main PS, ya kita memakai joystick untuk mengontrol permainan. Ini juga sama, joystick bisa digunakan di komputer untuk mempermudah pengguna komputer dalam melakukan permainan di komputer. Yang selanjutnya yaitu scanner. Scanner adalah peralatan untuk membaca input baik data maupun gambar untuk di-scan. Nah, untuk selanjutnya pun yang kelima yaitu mikrofon. Mikrofon merupakan alat elektronik yang berguna untuk mengubah sinyal suara menjadi listrik. Itulah mikrofon. Ya, untuk selanjutnya optical drive. Optical drive terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain CD-ROM, DVD-ROM, dan lain-lain. CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory berfungsi untuk membaca data input dari kepingan CD. Kemampuan transfer data dari CD-ROM adalah N dikali 150 MB per second. Dengan N adalah kecepatan berputar keping CD. Misalnya jika CD-ROM mempunyai kecepatan sebesar 52 kali, maka kecepatan transfer adalah 52 kali 150 MB per second, sama dengan 7.800 MB. Untuk selanjutnya yaitu kita masuki perangkat masukan tak langsung. Pada perangkat masukan tak langsung, data yang masuk tidak langsung diproses, melainkan direkam dahulu ke media penyimpanan. Media penyimpanan luar seperti pita magnetik, contoh K to tape, K to card, K to disk. Selanjutnya perangkat pemrosesan Central Processing Unit atau CPU. Perangkat pemrosesan Central Processing Unit merupakan pusat pengolahan dan pengontrolan segala pemrosesan data. Peralatan pemrosesan terdiri dari control unit, arithmetic logical unit, dan memori. Control unit bertugas untuk menerjemahkan perintah atau instruksi secara berurutan, yang kemudian diteruskan ke seluruh bagian komputer. Bagian ini merupakan kerja dari prosesor yang mengendalikan seluruh kerja komputer. Arithmetic logical unit berfungsi untuk memproses data melalui perbandingan atau penambahan dan pengurangan, perbandingan serta logika. Memori atau pengingat berfungsi sebagai penampung atau penyimpan data pada proses aplikasi. Program yang dimasukkan ke komputer, kemampuannya untuk melakukan tugas tersebut tergantung pada kapasitas dari memori itu sendiri. Besarnya kapasitas memori dinyatakan dalam satuan byte, kilobyte, megabyte, dan gigabyte. Selanjutnya kita mengenal dengan yang disebut dengan mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan gabungan dari semua alat pemrosesan tersebut di atas ke dalam sebuah sirkuit yang terintegrasi. Saat ini umumnya prosesor memiliki dua jenis, yaitu Intel dan AMD. Mungkin Intel dan AMD sudah tidak asing lagi ya bagi kita, karena di Indonesia sendiri Intel dan AMD itu sudah memiliki brand tersendiri ya. Mungkin di luar sana selain Intel dan AMD itu masih banyak ya prosesor, mikroprosesor yang merek-merek dan kelebihan-kelebihan tertentu. Di manakah letaknya mikroprosesor ini ditempatkan? Tentu saja di dalam motherboard. Ya. Motherboard yaitu adalah papan sirkuit elektronik yang menjadi pusat dari sebuah komputer atau laptop papan. Ini ditempatkan di mana seluruh perangkat masukan, kerja pemrosesan, dan perangkat keluaran terhubung.
Kebanyakan dari motherboard minimalnya memiliki alat sebagai berikut. Yang pertama, CPU socket. Kedua, memory slot. Dan ketiga, chipset. Apa itu CPU socket? Yaitu adalah tempat mikroprosesor ditempatkan. Sedangkan memory slot adalah tempat memori komputer ditempatkan. Chipset adalah chip yang mengatur interaksi antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lain. Terbagi menjadi dua. Chipset itu terbagi menjadi dua, yaitu chip short drive dan chip not drive. Untuk slot ekspansi, misalkan PCI EGV, PCI Express. Konektor power menerima masukan listrik dari power supply unit dan mendistribusikan ke seluruh perangkat yang terhubung. Perangkat penyimpanan storage device. Perangkat penyimpanan storage device berfungsi untuk menyimpan data yang telah dimasukkan dan juga penyimpanan hasil pemrosesan kerja CPU. Peralatan penyimpanan ini dibagi menjadi dua, yaitu memori internal atau primary storage, dan mempunyai memori eksternal secondary storage. Memori internal primary storage. Memori internal merupakan memori yang ada di dalam CPU yang terdiri dari ROM, read only memory, dan RAM, random access memory. Untuk pengertian RAM dan ROM ini saya akan jelaskan. Yang pertama, ROM, yaitu read only memory, merupakan memori yang bersifat permanen yang dapat dibaca tetapi tidak dapat diperbarui. ROM berfungsi untuk penyimpanan program operasi komputer seperti program BIOS dan program booting. Yang selanjutnya yaitu RAM, random access memory. RAM merupakan memori yang bersifat sementara saja, yaitu jika komputer mati, maka data atau program yang telah tersimpan akan hilang. Memori ini membaca, menulis, serta menyimpan data program jenis RAM yang telah beredar di pasaran antara lain EDORAM, RDRAM, SDRAM, DDR, DDR2, DDR3. Nah, selanjutnya yaitu secondary storage atau memori eksternal. Memori eksternal secondary storage merupakan media penyimpanan data atau program-program yang bersifat tetap. Contohnya hard disk, floppy disk, flash disk, flash memory, CD-ROM, dan DVD-ROM. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu yaitu hard disk. Dan mendengar hard disk merupakan media yang digunakan sebagai alat booting dan penyimpanan data. Hard disk dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu IDE, SCSI, IDE Integrated Electronic, SCSI Small Computing System Interface, dan yang terbaru yaitu SATA, Serial Advanced Technology Attachment. Ketiga jenis hard disk tersebut dapat dibedakan dari jumlah pin atau data yang ada. Jenis IDE mempunyai 40 pin, jenis SCSI 50, dan SATA mempunyai 7 pin. Yang kedua yaitu CD-ROM, adalah media penyimpanan berbentuk kepingan cakram. Media penyimpanan data ini harus menggunakan CD-RW. Baik kemampuan mempunyai penyimpanan CD bias mencapai 7000 MB, setara dengan floppy disk sebanyak 486 buah. Selanjutnya yaitu DVD-ROM. DVD-ROM adalah media penyimpanan dalam bentuk kepingan cakram seperti CD-ROM. Media penyimpanan data ini harus menggunakan DVD-RW. Kemampuan penyimpanan DVD-RW single layar mencapai penyimpanan I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you
sympathize, and I'll never criticize all you've ever